Selain channel Arabia TV, kita bisa belajar bahasa Arab bersama-sama di channel kami yang lain yang baru, yakni Arab Mudah Channel. Mudah, asyik, dan nyaman. Materi-materi bahasanya berbeda, silakan kunjungi, subscribe, share, dan kita belajar bersama-sama. Arab Mudah Channel, mudah, asyik, dan nyaman. Semoga bermanfaat dan selamat menyimak. Pada kesempatan kali ini kita akan elaborasi cara membuat kalimat dengan uslub bahasa Arab yang baik. Dengan uslub atau tarkib susunan kalimat bahasa Arab yang fusha dan baik. Kita perlihatkan ada sebuah kalimat yang sederhana yang kita ambil dari salah satu judul buku yang kita pelajari, yakni Al-Mumtaz. Judul yang pertama, Al-Fil, ada kalimat kana waladun yang durul fila famadda yadahu ilahi. Ini saya tidak tulis lengkap ya, tetapi perhatikan unsur-unsur yang bisa kita contoh untuk membuat kalimat dengan uslub yang ada pada kalimat ini. Kana waladun yang durul fila fi junainatil hayawanati famadda yadahu ilaihi bituffahatin. Itu kan versi lengkapnya ya. Lengkapnya kalimat itu adalah kana waladun yang durul fila fi junainatil hayawanati famadda yadahu ilaihi bituffahatin. Itu versi kalimat lengkapnya. Karena keterbatasan ruang di papan tulis, saya tulis sebagian saja. Tapi saya sudah kasih garis bawah 3 kata yang bisa kita ikuti sebagai uslub cara merangkai kalimat dalam bahasa Arab. Yakni pertama ada unsur kana, berikutnya diikuti oleh fi'il mudhari. Yang dulu ini fi'il mudhari, meskipun yang saya kasih garis bawah adalah kata yang dulu, tapi maksudnya adalah setelah kata kana nanti berikutnya diikuti dengan fi'il mudhari, bukan fi'il madhi. Nah, gimana kalimatnya seperti apa? Silakan kita susun. Terus setelah selesai kalimat ini, fi'il mudhari dengan kata berikutnya yang sesuai. Nah, berikutnya kita lanjutkan dengan fa. Dan fa ini namanya fa atof. Bukan fa jawab. Kita sudah belajar dalam ilmu nahwu tentang adanya fa atof. Nah, tetapi kita belum membiasakan diri bagaimana cara menggunakan fa atof dalam kalimat menurut uslub bahasa Arab yang baik. Nah, ini contohnya. Kana fi'il madhi. Kana ini adalah fi'il naqis, bukan fi'il tam. Fi'il ada 2, ada fi'lun tamun, fi'il yang sempurna, disebut sempurna lengkap karena ada fi'il, ada fa'il. Yang kedua adalah fi'il naqis. Disebut fi'il naqis karena fi'il tapi tidak punya fa'il. Nah, karena ini salah satu contoh fi'il naqis. Kenapa disebut demikian? Karena tidak punya fa'il. Mengapa tidak punya fa'il? Karena fa'ilnya disebut dengan isim. Isim kana. Begitupun kata asbaha, laisa, amsa, dan akhwat kana yang lain. Nah, dalam pelajaran uslub ini kita akan coba belajar bagaimana cara menggunakan kana dalam kalimat. Nah, ketahuilah kalau kita membuat cerita, maka kata kerja dalam kalimat cerita itu menggunakan bentuk fi'il madhi. Sigotnya sigot fi'il madhi. Dan biasanya menggunakan
kata kana. Artinya ini kejadiannya sudah berlalu, sudah lewat. Makanya menggunakan fi'il madhi gitu. Kana waladun yandurul fila fi junainatil hayawanati famadda yadahu ilaihi bitufahatin. Seorang anak melihat gajah di kebun binatang. Famadda, fa-nya fa'atof, artinya diterjemahkan dengan kemudian. Cara menerjemahkan fa'atof itu bukan dengan maka. Berbeda dengan fa' jawab. Yang populer, fa' itu disebut sebagai huruf jawab. Kalau fa-nya adalah huruf jawab, memang menerjemahkannya dengan maka. Tetapi kalau fa'atof, maka menerjemahkannya bukan dengan maka. Tetapi bisa dengan kemudian, lalu, atau lantas, atau setelah itu. Nah, seorang anak melihat gajah di kebun binatang, kemudian ia mengulurkan tangannya kepada gajah itu dengan sebuah apel. Gitu. Nah, perhatikan ini fa. Ini namanya fa'atof. Dan kapan fa'atof itu digunakan? Ketahuilah, sebagai huruf atof, maka fa ini berarti ada ma'tuf dan ada ma'tuf alaih. Ma'tuf datang sesudah huruf atof, di sini kata madda. Dan mana ma'tuf alaihnya? Tentu saja ma'tuf alaihnya adalah cari kata yang sama karakternya. Madda fi'il madhi. Maka ma'tuf alaihnya cari pada kalimat sebelumnya yang sigotnya sama, yakni fi'il madhi. Karena cara mencari ma'tuf alaih itu mesti ada kesamaan atau kesetaraan dan kesatu levelan dengan ma'tufnya. Kalau ma'tufnya fi'il madhi, maka cari ma'tuf alaihnya yang juga fi'il madhi. Mana ma'tuf alaihnya? Kana. Nah, kalau kita menemukan huruf fa sesudahnya ada kata yang memiliki ma'tuf alaih yang selevel, maka fa ini adalah fa'atof, bukan fa jawab. Kalau fa jawab selalu diikuti oleh huruf syarat atau kata yang bermakna syarat. Nah, tetapi kalau fa itu tidak diawali oleh huruf syarat atau kata yang bermakna syarat, maka ini namanya fa'atof. Fa'atof berarti ada ma'tuf dan berarti juga ada ma'tuf alaih. Ma'tuf alaihnya adalah kata yang memiliki karakter yang sama, satu level. Madda fil madhi, kana juga fil madhi. Nah, bagaimana cara membuat kalimat yang ada unsur kana, ada unsur fi'il mudhari', lalu diikuti dengan fa'atof? Tadi gimana Bapak contohnya? Kanat Aisyatu, silakan ulangi Pak baca. Kanat Aisyatu tanduru al-ustada fil madrasati. Ya. Kemudian fatakallama ilaihi. Fatakallamat ilaihi. Fatakallamat. Kamu Anas. Ya. Ya, bagus, itu udah betul. Saya ulangi kalimat yang Bapak buat. Kanat Aisyatu tandurul ustaza fil madrasati fatakallamat ilaihi. Nah, itu udah bagus. Itu sesuai uslub yang benar. Kanat Aisyatu tandurul ustaza fil madrasati fatakallamat ilaihi. Aisyah melihat guru di sekolah. Fatakallamat ilaihi, kemudian ia berbicara kepadanya. Kemudian Aisyah berbicara kepada ustadz tersebut. Itu udah bagus, Pak. Selamat. Nah, sekarang saya juga akan berikan contoh kalimat menggunakan uslub kana, lalu fi'il mudhari' dan diikuti oleh fa'atof. Contohnya misalkan, kana rajulun yadhabu ilal masjidi subhan fadakhala ilaihi fasalla jama'atan. Saya ulangi. Kana rajulun yadhabu ilal masjidi subhan fadakhala ilaihi
Fasalla jama'atan. Saya tuliskan. Kana rajulun. Yadhabu ilal masjidi. Kana rajulun yadhabu ilal masjidi. Nah, ada unsur kana udah selesai memenuhi syarat. Terus ada unsur fi'il mudhari sama dengan yang dulu, beda kata yadhabu udah memenuhi syarat. Nah, terus yang belum tinggal fa'nya. Kana rajulun yadhabu ilal masjidi. Nah, fadakhala ilaihi nah ini fa'atof. Matuf kepada kana. Fadakhala ilaihi, maka laki-laki tadi masuk ke dalam masjid. Ada yang kurang. Subhan. Nah. Fadakhala ilaihi fasalla jama'atan. Nah, ini agak panjang. Coba lihat. Kana rajulun yadhabu ilal masjidi subhan. Seorang lelaki pergi ke masjid pada waktu subuh. Fadakhala ilaihi, kemudian ia masuk ke dalamnya. Fasalla jama'atan, kemudian ia melakukan sholat secara berjamaah. Di sini saya tuliskan fa'atofnya dua. Pertama fadakhala, kedua fasalla. Ada dua huruf atof. Nah, berarti di sini maknanya kemudian ia masuk ke dalam masjid, dan setelah masuk kemudian ia sholat berjamaah. Ada dua kali huruf fa atof, fadakhala dan fasalla. Nah, boleh juga kita menggunakan fa atofnya lebih dari satu, asal memang relevan dengan contoh yang kita buat. Itu Pak ya. Nah, ini contoh uslub menggunakan kata kana diikuti fi'il mudhari lalu diikuti dengan fa atof. Demikian.